Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan teman-teman. Semoga yang belum sehat disehatkan, yang belum eh, sukses dalam usahanya segera disukseskan ya teman-teman. Amin amin robbal alamin. Oke teman-teman, kalian percaya nggak akan tuyul yang suka mengambil duit orang? Jadi tuyul itu adalah macam-macam ya bentuk dari pesugihan. Itu ada yang bulu gendruwo, ada tuyul, ada tali pocong seperti itu. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman hidup di mana ini salah satu teman ini ada tetangganya tuh yang kejadian itu ngingu tuyul sampai di saat dia mau meninggal itu pun teman-teman, jadi wallahu alam hanya Allah yang tahu, dia tuh seperti anak bayi waktu meninggal itu loh, seperti anak bayi persis. Langsung saja kita langsung ke ceritanya ya teman-teman. Ini adalah salah satu teman saya. Ini pengalaman yang saya alami juga sendiri. Jadi waktu itu teman saya ini datang ke rumah saya. Dia bilang begini, Mbak, ada yang mau minta tolong. Siapa Mas? Ada tetangga saya. Lah terus sakit? Iya Mbak, sakit, cuman burungnya ya teman-teman. Iya sakit Mbak. Sakit apa? Terus pokoknya sampean lihat dulu Mbak, itu udah banyak orang yang mau itu loh Mbak, yang mau udah yang diobatin sama banyak orang, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya Mbak. Coba Mbak Sri lihat sendiri katanya gitu. Oh terus ya wes Mas, nanti tak lihatnya kapan? Ntar ya Mbak, hari Kamis kita ke sana ya. Oh ya, ayo Kamis ke sana. Nah, akhirnya satu ke rumahnya dia teman-teman, ke rumahnya dia bersama teman saya ini. Saya ke rumahnya yang bersangkutan. Di sepanjang perjalanan ini kan saya naik motor diboncengin, jadi 4 orang gitu, jadi saling berboncengan. Saya tuh perasaan itu sudah tidak enak di pikiran saya tuh udah enak. Ini kenapa ya? Ini orang kenapa ya? Karena kan saya belum pernah lihat orangnya ya. Terus pada akhirnya sampailah kita di lokasi ya. Kita sampai di lokasi kejadian. Orangnya ini laki-laki teman-teman, laki-laki, dan ada istrinya juga, udah kurus banget. Pokoknya istrinya tuh kurus banget teman-teman, kurus. Anaknya dua-duanya sudah meninggal. Sebelum saya masuk itu saya udah mencium tuh bau amis itu luar biasa, amis banget teman-teman, bener-bener amis yang kayak bau darah itu loh. Satu udah sampai situ tuh udah muntah-muntah, udah nggak tahan, sampai berasa baunya ya amis. Tapi anehnya teman saya tuh nggak nyium. Dia bilang, lah kenapa Mbak? Ih amis banget ambune, saya bilang. Nggak kuat, saya bilang. Oh tapi saya nggak nyium loh Mbak, amisnya kok ini loh Mas, saya bilang gitu. Itu baru masuk pintu ruang tamu teman-teman. Akhirnya saya ini kan masuk ke kamarnya orangnya tuh, ya mohon maaf, nggak ada orang yang deketin dia teman-teman, nggak ada. Akhirnya istrinya keluar ya belum tua banget, umur 40-50an tahun, 50 tahunan lebih. Dia ke saya tuh nangis kejer, Mbak minta tolong ya Mbak, tolongin suami saya ya Mbak, tolongin Mbak, kita udah menyesal, bener-bener kita sudah menyesal Mbak.
kita sudah menyesal. Eh, Anak saya sudah nggak ada mbak, dua-duanya anak saya sudah nggak ada. Saya nyesel mbak, apa yang saya cari di dunia ini, saya nyesel. Terus saya tenangkan itu istrinya, terus saya bilang, tenang bu, ada apa, saya bilang. Lalu dia cerita, gini loh mbak ceritanya, dulu saya tuh usahanya dagang karena ditipu teman, jadi uang saya tuh habis mbak, uang saya tuh habis, semuanya itu habis. Terus nyari pinjaman ke saudara itu udah nggak dipercaya mbak. Jangan buat usaha lagi, buat makan pun kita nggak dipercaya. Nah sedangkan waktu kita masih jaya, kita itu apapun yang saudara minta itu kita kasih mbak gitu. Akhirnya suami saya dendam mbak, dendam. Terus bagaimana caranya untuk jadi kaya lagi. Makanya suami saya ini ngajakin nyari tuyul gitu. Oh, kan sudah saya duga sih bu, ini nggak mungkin bapaknya bisa seperti ini. Terus sama nyari tuyulnya dari daerah Etan ya bu, saya bilang gitu. Etan itu maksudnya antara Ponorogo ke itu Trenggalek Ponorogo itu, dia nyari itu situ. Oh iya, kok sampean terus sih mbak, sampean kok tahu sih di daerah Sampung Ponorogo katanya gitu. Nah akhirnya ini bapaknya ini, ibunya ini bilang, tolong mbak, anak saya sudah dua-duanya meninggal nggak tersisa. Terus enggak, emang tuh kalau tuyul kan bisa tumbalnya orang lain bu, saya bilang gitu. Iya mbak, orang lain. Tapi mbak, sampean kan tahu sendiri, kalau tuyul itu ngisep darah kita mbak. Oh iya saya tahu. Jadi tuyul itu teman-teman, di sini perlu saya jelaskan. Tuyul itu yang maksudnya tuyul nenen nyusu itu bukan nyusu seperti orang melahirkan, itu bukan. Nyusunya itu adalah dia menghisap darah kita, sama sumsum kita itu dihisap. Walaupun cowok apapun cewek, dia bisa ngisepin gitu loh. Nah terus saya bilang, oh ini berarti karena anaknya sampean udah habis, maka nyerangi ke suaminya sampean ya bu. Iya mbak, dulu anak saya memang seperti ini, sakitnya itu sama persis. Nah setelah itu teman-teman, saya pun masuk lagi. Begitu saya masuk ke kamarnya si bapak ini, wallahu alam ya Allah teman-teman, itu tuh saya lihatnya ada sosok sangat tinggi besar. Jadi sininya itu ada taringnya gitu teman-teman, taringnya nembus ini. Saya kaget kan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, kamu siapa? Saya bilang gitu. Saya adalah lurahnya, katanya. Dia lurahnya tuyul itu. Saya minta agar kamu itu pergi dari sini, kasihan karena dia raganya sudah tidak kuat gitu. Terus saya bilang, iya, dia harus saya bawa. Terus saya bilang, ya kalau kamu memang ini sudah perjanjian dengan kamu, maka bawalah, tapi jangan merepotkan orang-orang yang masih ada di dunia ini gitu. Terus jangan repotkan yang ada di dunia ini, bawalah kalau memang itu sudah menjadi perjanjian denganmu, bawalah dia, saya bilang gitu. Nah sampai pada akhirnya teman-teman, ini nih apa namanya, dia itu belum mau pergi, Terus pada akhirnya dia tuh minta sama saya begini, kalau saya
membawa dia itu sak jendela bang itu kudu mati gitu. Berarti kan tinggal istrinya ya kan. Terus saya bilang, kalau kamu memang sudah perjanjian sama dia, silahkan monggo diambil karena itu karma yang harus mereka terima. Tetapi setelah ini jangan kamu mengganggu orang-orang di sekitar sini. Karena apa teman-teman? Ini si tuyul ini kadang tuh nampak di rumah si A si B gitu, kadang nampak teman-teman. Makanya tuh tetangganya jadi benci banget sama dia. Terus kalaupun saya harus memutuskan hubungan ini, saya harus bagaimana, saya bilang gitu kan. Dia harus mengembalikan apa yang sudah dia terima kayak gitu. Nah sampai suatu ketika saya bilang sama yang Sambernyo yang lawan ini, saya bilang yang ini bagaimana yang cara biar ini segera lepas. Akhirnya yang tuh nyuruh saya tuh nyari godong telingo teman-teman, nyari godong telingo terus ditumbuk sampai halus. Terus setelah itu setelah ditumbuk itu dikasih air peceren, air got itu teman-teman, 3 sendok itu dikasih air got. Terus setelah itu setelah dikasih air got ini apa namanya, disuruh burein dia dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diburein. Nah setelah itu benar saya suruh istrinya numbuk, saya suruh burein, terus akhirnya saya burein. Benar teman-teman, seminggu setelah kejadian itu ini meninggal. Nah kalau teman-teman punya saudara ataupun orang tua yang pada zaman dahulu kan mungkin orang tua itu sering ini ya teman-teman, sering mungkin punya pusaka atau tubuhnya ada sesuatunya, itu teman-teman bisa pakai cara godong telingo, daun telingo atau bengle ditumbuk sampai halus, terus nanti dikasih peceren air got itu, air got terus dibacain 30 ayat kursi, diburehke teman-teman. Insya Allah kalau dia sembuh ya sembuh, kalau memang dia sudah memang ajalnya insya Allah akan dimudahkan. Dan setelah kejadian itu tidak lama terus 4 bulan setelahnya itu istrinya ikut meninggal, dan akhirnya rumah itu sama saudaranya diwakafkan karena tidak ada yang mau menempati. Nah inti dari cerita ini adalah sedikit apapun uang atau rezeki yang kita terima, kita itu harus wajib bersyukur teman-teman, wajib mensyukuri apa yang kita dapatkan. Karena apa? Karena semua itu udah ada takarannya masing-masing. Jadi usaha ataupun cara mendapatkan uang itu bisa kita tiru, akan tetapi rezeki itu tidak bisa kita tiru. Intinya terus tetap berbuat kebaikan, tetap berbuat kebajikan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan menghampiri kita. Intinya kita tetap bersyukur, legowo, nerimo ing pandum, dan gak usah ngoyo dengan apa yang belum kita miliki. Jadi seperti itu, dan jauhkan rasa iri dendam. Intinya kita jangan ngurusi hidup orang lain agar hidup kita itu tenang. Karena semakin kita ingin tahu urusan orang lain, maka kita akan semakin kemeronggo, semakin terbawa oleh wah kayak song ini aku kudu song ini, kayak song ngono kudu. Tidak, jadi boleh ikut aliran air, tetapi kita tidak boleh terbawa oleh arus air itu. Jadi intinya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Akhir kata hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian, sehat-sehat semuanya. Salam
berbahagia dan sukses selalu untuk kalian. Amin amin ya rabbal alamin.